Hari ini aku akan mereview dan mempraktikkan cara menggunakan kompor gas 2 tungku Rinnai tipe RI712GA(B). Nah, sebelumnya akan kutunjukkan spesifikasinya, komponen utamanya, serta fitur yang dimilikinya. Kompor ini memiliki spesifikasi berat bersih 9,4 kg. Dimensinya memiliki ukuran panjang 72,5 cm, kemudian lebarnya 42 cm, dan ketinggian 21 cm. Kompor ini memiliki komponen glass top, yakni permukaan kompor yang dilapisi kaca tebal dengan fitur tempered glass yang cantik dan elegan. Ini lifetime warranty. Glass top ini dapat dibuka dan ditutup kembali untuk memudahkan pembersihan. Caranya dengan mengangkat pen supportnya, lalu membuka screw atau skrup yang ada di cover plate. Ini namanya cover plate. Kemudian diangkat cover plate-nya. Setelah itu glass top-nya ini dapat diangkat dan dibersihkan. Komponen selanjutnya adalah pen support. Ini yang namanya pen support. Pen support ini berupa lapisan enamel logam berlapis enamel yang kokoh, tebal, kuat, tidak mudah bengkok ataupun berubah bentuk, serta stabil untuk menahan beban panci atau kuali hingga berat maksimal 20 kg untuk masing-masing tungku di kompor ini. Nah, sebelum pen support ini dipasang, pastikan cover plate-nya telah terpasang pada packing ini di bawahnya. Ini kemudian dikencangkan dengan screw atau skrup. Kemudian letakkan pen supportnya ini dengan posisi yang tepat secara benar. Ini ada stoppernya. Stopper ini, pastikan stopper pada pen support ini masuk ke lubang stopper pada cover plate nih, yang seperti lengkungan ini. Nah, dipaskan di sini. Tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya agar ketika dia digoyang-goyangkan begini tidak bergeser. Tidak bergeser. Jadi aman. Jika telah terpasang sempurna, pen supportnya ini akan stabil, tidak mudah bergeser, kemudian aman sebagai penahan beban panci atau kuali. Komponen selanjutnya adalah burner dan simmer burner. Ini yang namanya burner, ini namanya simmer burner. Nah, burner dan simmer burner ini dapat diangkat dan dibersihkan, kemudian dipasang kembali. Ini untuk menghasilkan api yang kecil di tengah. Jadi apinya terkonsentrasi di tengah untuk simmer burner. Sedangkan ini burner dengan nyala api di sekeliling burner ini bisa diatur posisi terkecil hingga terbesar. Nah, pembersihan burner secara berkala sebaiknya memang dilakukan agar api yang keluar dari lubang-lubang ini berwarna biru bukan merah. Bersihkan burner dengan sikat pada lubang-lubang tempat keluarnya api. Bersihkan kotoran yang menempel. Biasanya ada kotoran yang menempel di sini karena kotoran itu dapat menghambat nyala api. Jadi dibersihkan dengan sikat, kemudian dicuci dan dipasang kembali. Karena kotoran itu walaupun apinya menyala, tapi bisa mengakibatkan warna api yang menyala merah kalau burnernya ini kotor. Kemudian dipasang harus sempurna, jangan miring, karena misalnya miring pun api juga akan menyala, tapi dapat mengakibatkan
burnernya ini melengkung atau dapat mengakibatkan hal buruk yang lainnya. Jadi harus dipasang trap. Ini juga trap mudah. Nah, dipasang trap ini adalah untuk mengeluarkan api yang berwarna biru, karena api biru itu menghasilkan panas yang baik dan tidak membuat alat masak menjadi hitam atau langes seperti noda arang. Nah, untuk menghasilkan api yang baik, di dalam kompor ini terdapat komponen damper atau pengatur udara. Letaknya ada di belakang knob. Jadi kalau misalnya ditunggingkan, di belakang sini terdapat damper. Damper ini dapat diatur posisinya ke atas atau ke bawah sembari apinya dinyalakan. Kemudian diatur dampernya hingga diperoleh nyala api yang kuat dan berwarna biru di bawah sini ya. Ini kemarin memang sudah dipasang, agak sulit kalau misalnya aku tunggingkan. Untuk menghidupkan api terdapat tombol knob. Knob ini cukup aman, tidak mudah dihidupkan terutama bagi anak balita. Jadi kalau misalnya diputar begini saja ini tidak akan menyala. Nih. Tuh, lihat apinya tidak menyala. Dia memerlukan tekanan seperti ini, ditekan. Kemudian putar ke kiri, baru apinya menyala seperti itu. Ini aku kembalikan dulu. Untuk mendapatkan api besar, tekan tombol knob, lalu putar ke arah kiri, begini, dia otomatis nanti akan berada pada posisi max atau maksimal. Nah, pada posisi max, api pada burner bagian luar dan burner bagian dalam akan menyala penuh. Dua-duanya menyala. Dapat dilihat ya. Api dapat dikecilkan dengan mengatur knobnya mengarah ke posisi off. Ke posisi off tuh ke atas. Akan didapat api yang semakin kecil, semakin kecil. Nah, untuk mematikannya, putar knob hingga tepat di posisi off. Begini. Nah, jika menginginkan api kecil yang hanya keluar dari burner kecil, simmer, yang tengah itu, maka knobnya diputar ke posisi simmer. Ini posisi simmer itu di bawah ini nih. Ini simmer, ini minimal simmer. Jadi seperti ini. Tekan, putar ke kiri hingga max, kemudian atur ke posisi simmer. Nah, posisi simmer bisa dilihat itu berubah ya. Ke posisi simmer, semakin kecil, semakin kecil. Nah, itu posisi simmer. Simmer pun dapat diminimalisir pengeluaran apinya hingga api yang lebih kecil lagi dengan mengaturnya ke bawah, ke posisi minimal simmer. Ini yang terbawah ini minimal simmer. Nah, kegunaannya apa? Biasanya sih kalau misalnya api yang sangat kecil seperti ini aku gunakan untuk memanggang. Kadang-kadang untuk baking ya, memanggang membutuhkan api yang kecil, atau membuat telur ceplok dengan menggunakan wajan teflon yang kecil, diameter kecil, ukuran 10 cm itu untuk membuat telur ceplok. Nah, kemudian mematikannya begini saja. Jadi menggunakan ini tuh menyenangkan sekali karena apinya besar, bisa sangat besar, maksimal dan jos. Tapi dia bisa juga apinya diatur kecil, sekecil api lilin, baik simmer maupun yang burner luarnya, atau dibuat yang sangat kecil untuk simmernya saja. Nah, seperti itu. Yang perlu diperhatikan, kompor gas ini harus diletakkan di tempat yang stabil.
ya, tidak miring. Di ruangan yang memiliki sirkulasi udara yang baik, kemudian dipasang pada jarak minimal 15 cm dari dinding samping maupun belakang. Kemudian selangnya jangan melewati bawah kompor karena akan sangat berbahaya. Jadi biarkan saja selangnya di samping kompor. Kemudian jangan melepas pan support lalu menutupi burner dengan wajan. Kadang-kadang kan orang membutuhkan biar pas, iseng-iseng naruh wajan di burner tanpa menggunakan pan support. Itu berbahaya karena walaupun apinya menyala tapi dapat terjadi penumpukan panas serta pembelokan panas ke kompor, apalagi kompor ini berlapis kaca, ini bisa pecah. Kemudian karena ini berlapis kaca, maka disarankan untuk tidak meletakkan peralatan panas di atas glass top. Kalau biasanya kadang-kadang kalau misalnya kompor yang bukan berlapis kaca habis masak, kadang menaruhnya di sini. Nah, kalau sudah menggunakan yang glass top seperti ini, menahan diri untuk tidak meletakkan alat-alat panas di atas glass top karena dapat mengakibatkan kacanya ini pecah. Demikian yang dapat kusampaikan, semoga tayangan ini bermanfaat sebagai referensi sebelum teman-teman memutuskan untuk membeli kompor gas. Bye-bye!